Shalom, renungan kita pada hari ini terambil dari Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-34. Di situ diceritakan bahwa Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali saya harus mengampuni saudara saya? Nah, jawaban Tuhan Yesus adalah 70 kali 7 kali. Artinya memang tidak terhingga. Dan Tuhan Yesus mengajarkan satu perumpamaan kepada murid-muridnya tentang seorang raja yang mengampuni hamba yang berhutang cukup besar kepadanya. Nah, di sini kita bisa belajar sesuatu, setidaknya nilai yang saya dapat pada hari ini. Yang pertama, standar kita untuk mengampuni itu tinggi. Standarnya adalah, kalau Bapa di surga mengampuni saya, maka saya pun harus melakukan hal yang sama. Ini standarnya. Apa yang telah Tuhan kerjakan, maka kita pun harus mengerjakannya juga untuk orang lain di dalam kehidupan kita. Standarnya jadi cukup tinggi, standarnya standar Tuhan gitu. Jadi kalau andai kata Tuhan tidak jemu-jemu mengampuni kita, maka kita pun juga harus tidak jemu-jemu untuk mengampuni orang lain. Sulit, oke, memang tidak mudah, tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan hal yang ini. Saya teringat suatu kisah yang saya baca kemarin, ketika ada seorang yang berdialog dengan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, saya akan mengampuni orang ini, tetapi saya tidak akan pernah mau bicara lagi dengannya seumur hidup saya. Lalu tiba-tiba Tuhan berkata kepada dia, oke, bagaimana kalau andai kata saya melakukan hal yang sama? Saya akan mengampuni kesalahanmu, tapi saya menolak untuk bicara dengan engkau seumur hidupmu. Bagaimana kalau andai kata Tuhan melakukan itu dalam kehidupan kita? Jadi standar kita adalah, kalau Bapa di surga sudah melakukan ini untuk saya, maka saya pun akan melakukan ini untuk orang lain. Yang kedua, apa yang kita lakukan untuk orang lain bisa menjadi standar Tuhan untuk memperlakukan kita. Dan itulah yang di raja itu kerjakan ketika si hamba menolak untuk menghapus hutang orang yang berhutang kepadanya. Maka sang raja memanggil hamba itu kembali dan mengatakan, aku sudah berbaik hati kepada engkau. Aku sudah berbelas kasih kepadamu. Mengapa engkau tidak melakukan hal itu kepada orang lain? Maka pada saat ini hutangmu kembali dan aku akan menagih itu kepadamu. Lihat bagaimana apa yang kita lakukan untuk orang lain itu bisa dipakai oleh Tuhan dan memperlakukan kita seperti cara kita memperlakukan orang lain. Jadi hati-hati di dalam ketika kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Yang ketiga, ini yang uniknya. Uniknya adalah si hamba mungkin berpikir ketika dia diampuni hutangnya oleh raja, dan ketika dia tidak mau mengampuni hutang orang yang berhutang kepada, ini ada dua kasus yang berbeda. Dan mungkin banyak orang berpikir seperti itu loh. Ya ini kan lain soal dong. Oke lah, dia bos mengampuni saya. Tapi ketika saya dengan orang lain, ini kan dua hal yang benar-benar berbeda. Nah ini problemnya, Tuhan nggak mau begitu. Tuhan mau standarnya itu sama gitu. Tapi kenapa bisa berbeda ya? Apa yang membuat si hamba ini tidak mau mengampuni, tidak mau melunaskan seluruh orang yang berutang kepadanya? Kata yang diulang dalam kisah ini adalah belas kasihan. Dan ketika raja memanggil hamba itu kembali, yang dikatakan oleh sang raja juga masalah belas kasihan. Mengapa kamu tidak memiliki belas kasihan terhadap orang yang berhutang kepadamu? Saudara tahu bahwa salah satu kunci untuk mengampuni adalah masalah belas kasihan. Kita harus melihat orang itu sebagai orang yang memang, apa ya, kita harus berbelas kasih gitu kepada orang itu. Ini yang mungkin kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki hati yang murah hati, kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga kita menjadi orang yang mudah untuk mengampuni. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.